Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Pasar global. Inflasi bulan Agustus tercatat tumbuh 0,4% month-on-month, tertinggi sejak Januari dan di atas ekspektasi pasar sebesar 0,3% month-on-month. Secara tahunan, inflasi naik 2,9% year-on-year sesuai dengan perkiraan konsensus. The Fed akan membahas kebijakan moneter pada 16 hingga 17 September. Pasar memperkirakan akan terjadi penurunan suku bunga acuan dengan skenario dasar sebesar 25 basis poin. Namun sebagian pelaku pasar tidak menutup kemungkinan adanya penurunan yang lebih agresif hingga 50 basis poin. Setelah pemangkasan di September, pasar juga melihat peluang penurunan lanjutan pada Oktober dan Desember. Inflasi Cina pada Agustus turun sebesar minus 0,4% year-on-year, lebih rendah dibandingkan 0% year-on-year pada Juli. Angka ini juga lebih dalam daripada ekspektasi pasar yang memprediksi penurunan hanya minus 0,2% year-on-year. Pelemahan inflasi di Agustus mencerminkan lemahnya konsumsi domestik, sehingga menjadi sinyal perlunya stimulus tambahan untuk mendorong daya beli masyarakat. Pasar dalam negeri. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus tercatat sebesar 150,7 miliar US dollar, turun sekitar 1,3 miliar US dollar dibandingkan posisi akhir Juli, sebesar 152 miliar US dollar. Angka cadangan devisa tersebut merupakan yang terendah dalam 9 bulan terakhir, sejak Desember 2024. Meski demikian, cadangan devisa masih cukup untuk membiayai sekitar 6,3 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional yang umumnya sekitar 3 bulan impor. Indeks keyakinan konsumen atau IKK pada Agustus sedikit menurun dibandingkan Juli, namun tetap berada dalam fase optimis karena masih di atas level 100, yaitu tercatat di angka 117,2. Bank Indonesia dijadwalkan membahas kebijakan moneter pada 17 September dan pasar memperkirakan tidak ada perubahan suku bunga acuan pada pertemuan tersebut. Di luar perkiraan pasar, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet termasuk mengganti Menteri Keuangan dengan Purbaya Yudi Sadewa. Menkeu yang baru menekankan pentingnya menjaga likuiditas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada era Presiden SBY, Purbaya pernah menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional serta staf khusus Kemenko Perekonomian. Saat itu, ia menekankan pentingnya menjaga likuiditas yang tercermin dari pertumbuhan base money rata-rata di atas 17% dan pertumbuhan kredit perbankan sekitar 22%. Pada era Presiden Jokowi, Purbaya pernah menjabat sebagai Deputi Kemenko Perekonomian, Wakil Ketua Satgas Debottlenecking, serta Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Saat pandemi COVID-19, ia juga mendorong kebijakan untuk menjaga likuiditas perbankan agar permintaan domestik tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi pada era SBY rata-rata sekitar 6%, dengan peran swasta yang dominan dalam mendorong perekonomian. Sementara pada era Jokowi, pertumbuhan rata-rata sekitar 5%, lebih banyak ditopang oleh peran pemerintah. Pemerintahan Prabowo diharapkan bisa berada di antara keduanya dengan keseimbangan peran antara sektor swasta dan pemerintah. Meski ada kekhawatiran bahwa peningkatan suplai uang dapat memicu inflasi, selama pertumbuhan ekonomi masih di bawah level optimalnya, risiko demand pull inflation dinilai belum terjadi. Sejalan dengan komitmen menjaga likuiditas, Menkeu Purbaya menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 276 tahun 2025 tentang penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun pada 5 bank BUMN atau Himbara, BRI Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, Bank Mandiri Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun. Dana ini wajib disalurkan untuk mendukung pertumbuhan sektor real, tidak boleh digunakan untuk membeli surat berharga negara atau SBN,
dan memiliki imbal hasil sebesar 80% dari BI Rate. Bank penerima wajib melaporkan penggunaannya setiap bulan kepada Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan. Secara umum, beberapa rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh Menkeu Purbaya antara lain, mengguyur likuiditas 200 triliun rupiah dari kas negara ke bank-bank himbara. Dalam RAPBN 2026, memastikan tidak ada pemotongan transfer ke daerah atau TKD, bahkan menambah alokasinya. Mempercepat realisasi belanja negara dengan mengatasi hambatan birokrasi. Memperbaiki koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang sebelumnya dinilai terlalu ketat. Menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB dan rasio utang di bawah 40% PDB. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan paket stimulus ekonomi terbaru agar pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dapat sesuai target yang mencakup insentif pajak bagi hotel, restoran, dan kafe, perpanjangan program bantuan pangan selama 3 bulan, perluasan asuransi kecelakaan kerja, pengangguran, dan kematian bagi pengemudi ojek online. Program magang untuk lulusan baru, dukungan perumahan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 0,17% sepanjang pekan lalu dan ditutup pada level 7.854. Pada pekan ini, IHSG diperkirakan masih dapat bertahan di zona positif, didukung oleh sentimen global khususnya dari The Fed yang diperkirakan akan memangkas suku bunga acuan setidaknya sebesar 25 basis poin pada pertemuan tanggal 16 hingga 17 September 2025. Dari sisi aliran modal, investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 6,87 triliun rupiah sepanjang pekan lalu. Secara year to date, aliran modal asing masih mencatatkan arus keluar sebesar 61,72 triliun rupiah. Secara sektoral, pelemahan terbesar tercatat pada sektor teknologi, minus 3,91%, infrastruktur, minus 2,25%, dan energi, minus 1,10%. Pada perdagangan 12 September, yield obligasi pemerintah relatif stabil, kecuali tenor 5 tahun yang mengalami penurunan. Yield tenor 5 tahun tercatat turun ke level 5,57%, sementara tenor lainnya cenderung stagnan dengan yield 10 tahun di 6,30%, 15 tahun di 6,74%, dan 20 tahun di 6,87%. Di pasar global, yield obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi dolar Amerika Serikat, tenor 10 tahun atau Indon 35, berada di level 4,89%, menurun dibandingkan 4,98% pada 5 September. Sebagai pembanding, yield US Treasury tenor 10 tahun relatif datar di 4,06% dari sebelumnya 4,08% pada periode yang sama. Sementara itu, Credit Default Swap atau CDS Indonesia tenor 5 tahun yang mencerminkan persepsi risiko negara menurun ke 68,29 basis poin. Pada sisi nilai tukar, rupiah menguat 0,26% sepanjang pekan lalu dengan kurs US dollar per Indonesian rupiah ditutup di level 16.378 pada 12 September 2025. Per 11 September 2025, kepemilikan asing pada surat utang negara atau SUN tercatat sebesar 928,47 triliun rupiah atau 14,47% dari total outstanding, menurun dibandingkan posisi 4 September yang sebesar 941,55 triliun rupiah atau 14,68%. Rekomendasi aset alokasi. Alokasi strategis. Pasar tenaga kerja di Amerika Serikat makin melemah dengan dirilisnya data klaim tunjangan pengangguran Amerika Serikat yang naik sebanyak 27.000. Permohonan tunjangan pengangguran di Amerika Serikat tersebut adalah lonjakan tertinggi sejak tahun 2021. Hal ini menandakan meningkatnya tekanan di pasar tenaga kerja Amerika Serikat seiring dengan melambatnya perekrutan secara tajam. Data tersebut makin menguatkan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan menurunkan the Fed rate pada minggu depan. Konsensus global investor adalah penurunan sebanyak 2 kali hingga 3 kali dimulai minggu depan dan 2 kali hingga 3 kali lagi di tahun 2026. Hal ini membawa dampak positif untuk reksadana pendapatan tetap dan campuran. Alokasi taktikal.
Dengan gebrakan Menkeu Pak Purbaya yang baru dalam menempatkan uang negara sebesar 200 triliun rupiah ke dalam Himbara dan stimulus baru dari Menko Bidang Perekonomian Pak Erlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan keempat dan selanjutnya akan semakin bergairah. Kedua hal ini akan menjadi katalis positif untuk reksadana saham dan bisa diakumulasi oleh para investor yang memiliki profil risiko yang lebih tinggi dan berinvestasi jangka panjang. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.